Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'izal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al ayat. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin atas izin dan ridhonya di siang ini kita berkumpul di masjid dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah dan kajian majelis taklim. Mudah-mudahan saat ini kita berkumpul di masjid, kelak di akhirat Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umat yang mendapatkan syafaat pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu, para orang tua saya, hadirin wal hadirat jamaah yang mulia, semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah waktu, itulah masa yang kami gulirkan dalam kehidupan manusia. Alhamdulillah, waktu terus berputar, masa terus berganti. Kemarin kita di 2021, saat sekarang dengan nikmat umur dan karunia yang diberikan Allah telah pula kita bersua dengan tahun 2022. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat yang diawali dengan kalimat waktu, atau ada banyak surat yang diawali Allah bersumpah demi waktu. Ada wal fajar, demi waktu fajar. Ada wal ashri, ada demi waktu asar. Ada wal laili, demi waktu malam. Ada wal nahari, demi waktu siang. Allah sebutkan sumpah demi waktu itu pertanda bahwa waktu itu amatlah penting. Waktu itu adalah karunia yang sangat besar diberikan oleh Allah. Makanya pepatah mengatakan, ya, ungkapan bijak mengungkapkan, yang paling jauh dalam hidup ini adalah 1 detik yang telah lalu, ya. Yang paling dekat dalam kehidupan ini adalah kematian, karena sebab dia selalu bisa mengintai dan bisa datang kapan saja dan dimanapun kita berada. Maka doa kita kepada Allah, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Insya Allah kita diberikan kekuatan iman, akidah, kesehatan dan juga umur yang barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu Bapak Ibu Saudara, mumpung masih di awal tahun, apa sikap kita di awal tahun ini? Agar tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, apa sikap kita? Apa yang kita lakukan? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluh, wa sarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya tapi baik amal ibadahnya, dan seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amal ibadahnya. Ini alhamdulillah dipanjangkan Allah umur kita. Maka agar kita menjadi orang baik, harus ada hal-hal yang harus kita lakukan mumpung ini masih di awal tahun. Karena kalau umur ini kita tidak bisa menebak, bisa saja umur ini selesai dengan datangnya maut. Apalagi ada hadis Nabi mengatakan, inna umra ummati baina sittina wa sab'in. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 dan 70 tahun.
Kalau kita berkaca, melihat dan memperhatikan secara seksama, bahkan hari ini banyak orang yang tidak sampai umurnya 60 tahun sudah dijemput oleh kematian. Maka kalau saudara kita tahun yang lalu sudah, keluarga kita tahun yang lalu sudah, tetangga kita, keluarga yang dan juga sahabat kita tahun yang lalu sudah, bisa jadi tahun ini giliran kita. Dan kalau seandainya giliran kita, moga-moga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan di awal tahun? Yang pertama yang kita lakukan di awal tahun adalah at-taghayyur lit-taqaddum. Melakukan perubahan untuk mendapatkan perbaikan. Melakukan perubahan untuk mendapatkan peningkatan. Tentu perubahan yang kita maksud di sini adalah berubah dari yang buruk kepada yang baik. Berubah dari yang jahat kepada yang baik. Berubah dari kurang beribadah kepada senantiasa beribadah. Karena kalau kita ditanya satu-satu yang hadir ini, kita pasti ingin mendapatkan rahmat Allah. Kita pasti ingin mendapatkan maghfirah Allah. Di akhirat kita ingin mendapatkan surganya Allah. Maka karena kita ingin mendapat rahmat, maghfirah dan surganya Allah, lakukanlah perubahan. Lakukanlah at-taghayyur. Enggak akan ada orang yang lebih peduli dengan kita kecuali diri kita sendiri. Enggak akan ada orang yang lebih tahu berapa banyak dosa kita, berapa banyak salah kita, berapa banyak maksiat kita. Yang lebih tahu akan itu adalah kita sendiri. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendirilah yang akan merubah nasibnya. Maka at-taghayyur lit-taqaddum, melakukan perubahan untuk mencapai kemajuan. Hidup ini harus senantiasa optimis, tidak boleh pesimis. Asal kita punya 3 konsep: usaha, doa, dan bertawakal kepada Allah. Ini adalah rumus bagi orang-orang beriman dalam hidup ini agar senantiasa berada dalam level kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kita harus melakukan hal-hal yang betul-betul membuat perubahan dalam hidup, baik ia dari segi ekonomi, baik ia dari segi akhlakul karimah, baik ia dari segi ilmu pengetahuan, baik ia dari segi peningkatan ibadah, apalagi dari segi iman. Karena kata ulama kita, amal imanu huwa yazidu wa yanqus. Adapun iman itu dia pasti akan bertambah dan berkurang. Kalau kata orang di kampus, iman itu fluktuatif, naik turun. Maka agar menjaga trennya tetap naik, agar tidak turun, kita lakukanlah perubahan-perubahan positif yang mampu membuat majunya iman kita, majunya ekonomi kita, majunya taraf hidup kita, dan yang terpenting majunya atau meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugas kita yang utama Allah ciptakan ke dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepadaku. Insyaallah 2022 Masjid Rahmat semakin bertambah jamaahnya. Amin. Insyaallah Masjid Rahmat jamaahnya semakin ramai dan jamaahnya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Dan diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Amin. Kalau punya utang, bayar, jangan lunas saja ya, bayar. Jadi kalau 2021 ada utang, jangan lupa dibayar 2022. Insyaallah hidup semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Satu. Yang kedua, sikap kita di awal tahun ini adalah at-tahaddus wasyukru ala nikmatillah. Mengingat-ingat kemudian bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Coba kita ingat-ingat 2021 kemarin, kira-kira mana lebih banyak kita dikasih, nikmat atau musibah?
Sudah pasti yang lebih banyak kita dapatkan adalah nikmat. Ustaz, ekonomi sekarang merosot. Pandemi Covid-19 masih ada, Ustaz. Keluarga saya sudah ada yang wafat. Ustaz, dulu saya sehat, sekarang sakit. Masih banyak musibah, Ustaz. Enggak, lebih banyak nikmat. Buktinya mana? Kita tidak pernah berdoa agar matahari terbit pagi, tapi diterbitkan oleh Allah. Alhamdulillah. Sesekali kita hitung-hitung udah berapa kilo cabai kita habiskan tahun kemarin. Sesekali kita hitung-hitung udah berapa kilo beras kita habiskan 1 tahun. Sesekali kita berhitung-hitung juga udah berapa banyak tetes demi tetes air yang kita habiskan. Maka kalau sudah kita hitung-hitung nikmat itu, akan muncullah rasa syukur. Karena sampai hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan hidup oleh Allah, ke masjid kita masih bisa berjalan dengan tenang. Coba lihat saudara-saudara kita di Syria, kalau mereka ke masjid bukan hujan dan panas tantangannya. Apa tantangannya? Bom, peluru, mortir, ranjau. Itu di Syria. Di kita ini tantangannya nggak seperti itu. Maka kalau begitu lebih banyak nikmat dibanding musibah. Pantaslah kata Allah dalam surat Ar-Rahman. Apa kata Allah? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan? Ya, kita tidur lalu dibangunkan Allah. Alhamdulillah. Ya, ini nikmat yang sangat luar biasa. Kalau sudah kita hitung nikmat yang diberikan oleh Allah dan kita berkesimpulan lebih banyak nikmat yang dikasih oleh Allah, maka tentu kita ingatlah janji Allah. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur nikmat akan ditambah, kalau kita kufur maka azab Allah amat pedih. Dengan bersyukurnya kita atas segala nikmat dan karunia Allah, moga-moga bala, bencana, musibah Allah jauhkan dari hidup kita. Amin. Wabil khusus mudah-mudahan pandemi Covid-19 segera usai sehingga kita tenang berusaha, tenang beribadah, dan bagi pelajar kita bisa tenang menuntut ilmu seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. 2. Yang ketiga, sikap kita di awal tahun, mumpung masih di awal tahun ini ya, sikap kita di awal tahun, selain tadi yang pertama kita sudah bersyukur atas nikmat yang dikasih Allah, kemudian juga yang kedua tadi kita sudah melakukan hal-hal yang mengingat-ingat nikmat Allah. Yang ketiga yang kita lakukan adalah muhasabah ataupun introspeksi. Igtanim khamsin qabla omsin, ingat 5 hal sebelum datang 5 hal. Pertama apa? Muda sebelum tua. Yang orang tua hari ini bersyukur karena sudah pernah muda. Kami yang muda ini belum tentu bisa jadi orang tua. Ya. Orang tua hari ini bersyukur karena sudah pernah muda. Lah kami yang masih muda ini belum tentu apakah kesampaian jadi orang tua. Karena kalau mati itu filosofinya seperti kelapa. Yang tua jatuh, yang muda jatuh, mutinya jatuh, bunganya juga jatuh. Betul? Betul? Betul tidak? Iya, makanya muhasabah, igtanim khamsin qabla khamsin. Ingat 5 hal sebelum datang 5 hal. Pertama, muda sebelum tua. Yang kedua apa? Sehat sebelum sakit. Kalau udah sakit, pengen kali dia sholat subuh berjamaah ke masjid, apa daya? Ototnya udah nggak kuat. Kalaupun dia datang sholat ke masjid, ngomel aja.
Ayat yang dibaca imam sebenarnya nggak panjang-panjang amat, tapi bagi dia karena udah capek, udah panjang. Jadi habis selesai sholat diomelinya imam, imam kole ndak jole ko awak lagaya ko katanya. Ya kan? Padahal dia yang sakit. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, saya melihat wajah kita yang hadir ini, wajah-wajah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah karena dalam suasana sehatnya bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, yang ketiga yang kita muhasabah apa? Lapang sebelum sempit. Lapangnya apa kita? Lapang waktu. Ada orang pengen kali dia sholat zuhur berjamaah tapi sempit waktunya. Dia kerja di pabrik, diawasi oleh bosnya, nggak bisa sembarang keluar. Lah kita ini lapang waktu, bisa sholat. Begitu kumandang azan sudah berbunyi, kita lekas ke masjid. Alhamdulillah. Ya tak? Kemudian apa lagi? Kaya sebelum miskin. Kaya apa kita? Bukan cuma kaya duit, bukan cuma kaya harta, bukan cuma kaya rumah kontrakan, rumah batingke, mobil mangkile, bukan itu saja. Kaya apa? Kaya dengan waktu, kaya dengan kesempatan, kaya dengan hati, ditunjukkan Allah kita bisa taat dan beribadah kepadanya. Ada orang, ya Bapak Ibu Saudara, tak dikasih-kasih Allah dia hidayah, tak dikasih-kasih Allah dia petunjuk. Ayatnya Nabi belum tentu anaknya jadi taat. Tengok kisah Nabi Nuh dan anaknya Kan'an. Masya Allah. Ya, makanya kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, sebab petunjuk itu dikasih Allah bagi orang yang Ia kehendaki. Terakhir, apa yang kita muhasabah? Hidup sebelum mati. Apa kata Allah di akhir surah An-Naba? Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti orang ingkar itu menyesal. Menyesal kenapa? Andai kami hidup kembali ke dunia lalu kami akan beribadah. Tapi apa boleh buat? Dunia sudah selesai. Ya, makanya sebelum kematian itu datang, kita ingatlah pesan Rasulullah. Apa pesan Rasulullah? Pertama, ismasyita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, suatu waktu engkau akan mati. Wahbub masyita fa innaka mufarikun bih. Cintailah apapun sesukamu, suatu waktu engkau akan dipisahkan dengannya. Dan yang terakhir, wa'mal masyita fa innaka majaziyun bih. Dan bekerjalah sesukamu, suatu waktu engkau akan dibalas dengan pekerjaanmu itu. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah 2022 sudah muncul, dan tentu kita bersyukur kepada Allah diberikan kelapangan waktu. Mudah-mudahan sisa waktu ini bisa kita gunakan untuk semakin taat kepada Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.